Hai guys, Gue Alexander. Nah, kita hari ini bakalan ngebahas beberapa figur spesifik. Kalau kalian tahu, gue demen koleksi karakter-karakter dengan bunny girl nih ya, pada pakai bunny suit kayak gitu dia. Jadi kita bakal ngebahas dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi kalau kalian pengen coba koleksi, mungkin pengen coba koleksi yang bunny girl kayak gini, jadi kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian atau bisa sesuaikan dengan tipe kalian yang kalian suka itu kayak gimana. Karena pada dasarnya dari yang paling murah sampai mahal itu cukup beda-beda nih ya, walaupun sama-sama bunny girl. Nih ya, kita mulai dari yang paling murah. Nah, yang pertama price figure. Jadi ini itu adalah price figure Hatsune Miku. Ini keluaran Big Cute. Jadi ini agak tiba-tiba sih ya sebenarnya. Ya nggak tiba-tiba juga sih, sekitar 6 bulanan lah ya. Dia kalau gue nggak salah masa PWJ itu. Ini adalah Hatsune Miku Big Cute version. Jadi kalau kalian lihat ini tuh Hatsune Miku pakai baju bunny girl, tapi dia bunny girlnya itu surprisingly walaupun dia price figure, dia stockingnya asli. Jadi ini tuh ada dua tipe. Ini yang biasa, ini yang white version. Walaupun namanya sama, tapi bajunya beda. Kalau kalian lihat, kalau ini dia kesannya kayak pakai tuxedo kayak gitu. Dan ini si stockingnya itu dia asli dan kecil-kecil. Jadi kalau kalian perhatiin itu di bagian dalamnya itu kekurangannya itu, figur itu kekurangan itu, bagian pahanya itu kalau kalian perhatiin dia agak mengkilat ya. Karena mungkin nggak di finishing. Karena dia mikir mungkin pakai stocking nggak kelihatan, tapi ternyata dia kelihatan banget sebenarnya kalau diperhatiin, benar-benar dia agak mengkilat. Sedangkan kalau yang ini tuh yang white versionnya. Yang white versionnya menurut gua kostumnya lebih lucu dan si Hatsune Miku-nya di buff. Ya, kalau kalian perhatiin, ini dapat sedikit buff, nggak sedikit sih, banyak ya. Ini di buff, dan kalau kata gue ini kostumnya ini lebih cute daripada yang ini. Ya ini juga lucu sih, tapi kalau kata gue ini lebih cute. Cuman memang base-nya dia lebih kecil juga, lebih bulat doang. Kalau ini kan oval, kalau ini dia base-nya bulat doang. Tapi yang paling beda itu yang kalian kerasa itu adalah stockingnya. Kalau ini kan stockingnya kecil-kecil, pori-porinya. Sedangkan ini tuh stocking gede. Tapi berhubung dia gede, kalau kata gue nih hasilnya lebih jelek sih kalau menurut gua, dan terutama bagian jahitannya. Kalau kalian perhatikan nih jahitannya amburadul banget, dan yang ini juga sebenarnya ini gede banget jahitannya. Mungkin karena memang scale mereka kecil sih ya. Ini scale yang mereka ini kurang lebih 1/7. Jadi walaupun ini price figure, dia kurang lebih tingginya 30 cm. Jadi walaupun dia price figure, harganya kalau gua nggak salah sekitar 500 ribuan kayak gitu, tapi kan bakal dapat figur yang jauh lebih gede daripada figur price figure pada dasarnya, dan stockingnya asli. Dan yang jelas ya ini mereka ini ya bunny version karena mereka pakai telinga cuy. Bagus, lucu, dan murah ya. Nah yang kedua ini nih. Ini kita naik level, dan naik levelnya cukup tinggi. Jadi ini loncatnya cukup ekstrim lah ya. Jadi pada dasarnya ini 500 ribuan. Yang ini itu harganya itu 2 jutaan. Kalau kalian perhatiin, ini adalah Kurumi. Yes, ini Kurumi bunny version. Jadi Kurumi itu bunny version itu ada dua. Bunny version yang seperempat, itu gue pernah unboxing, buatannya Freeing, itu harganya 4 jutaan, itu lebih mahal karena ukuran seperempat. Sedangkan yang ini bunny versionnya Kurumi, tapi yang 1/7. Ini tuh buatannya itu buatan Kadokawa, dan kalau menurut gue ini oke banget sih. Jadi kalau kalian perhatiin, ini base-nya sendiri udah hidup. Kalau yang price figure kan dia base-nya base polosan. Kalau ini tuh base itu dia ada kursinya, lantainya juga ada corak-coraknya, ada kayak kepingan goldnya. Kuruminya juga, bajunya juga ini oke banget. Dia pakai bunny girl tapi ada kayak pisahannya. Biasa pada dasarnya bunny girl itu pada nyatu dari si bajunya sampai stockingnya itu nyatu. Kalau itu enggak, dia kayak pakai kesannya kayak pakai garter belt kayak gitu. Dan bagian bawahnya ini stocking asli guys. Dan kalau kalian perhatiin memang beda stockingnya, kualitasnya. Nih, ini stocking kualitas yang 1/7 harganya 2 jutaan. Ini stocking yang kualitasnya 500 ribuan. Dari tipe keketatannya aja udah beda. Kalau ini tuh ketat banget, bagus banget, mulus banget. Kalau ini tuh dia agak longgar ya. Dan kalau kalian perhatiin bagian jahitannya Kurumi ini rapi banget, kecil banget gitu bagian jahitan sambungan belakangnya. Kalau ini tuh gede banget. Jadi memang ngebedainnya itu ya cukup kelihatan lah, mainan harga 2 juta sama mainan harga 500 ribu. Ini yang Kurumi menurut gue ini oke banget. Dari pengecatan warnanya ini lebih bagus. Bajunya juga kesannya agak-agak metalik. Jadi ini warnanya nggak merah polosan doang, dia megang minuman. Minumannya kalau kalian bayangin kan di bar-bar kayak gitu, di tempat kasino kayak gini, minuman alkohol enggak. Ini minumannya carrot juice guys. Berhubung mereka bunny girl, jadi mereka minumnya carrot juice.
Telinganya beda dari telinga yang ini juga, ini agak runcing. Dan seperti biasa Kurumi harus ada aksen-aksen gotiknya, jadi dia pakai headband. Terus di tangannya juga dia pakai sarung tangan kayak gitu, dan tangannya megang kartu. Ini kalau kata gue ini salah satu bunny girl yang paling bagus ya. Jadi dia ini posenya oke banget, Kuruminya dapat banget, seksi, lucu, dan harganya ini 2,5 juta. Kalau kalian pengen nonton, ini juga pernah gua unboxing, ada juga video komplitnya. Kalian bisa langsung cek link di deskripsi itu ya. Naik level lagi, ini adalah bunny version 1/4. Nah ini Momo. Kalau kalian penonton To Love Ru pasti tahu siapa dia. Jadi kalau kalian perhatiin ini 1/4, tapi ini yang bare leg version. Jadi pada dasarnya ini yang dia nggak pakai stocking guys. Jadi kalau kalian perhatiin dia kakinya ya kaki doang kayak gitu. Ukurannya 1/4. Jadi dia size-nya jauh lebih gede. Bayangin ini 1/7, ini 1/4. Ini nggak ada scale. Ini 1/4 dia kesannya lebih gede. Jadi kalau keuntungan 1/4 ini itu adalah ya lu bisa ngeliat figurnya lebih detail pada dasarnya. Lekukan-lekukannya lebih kelihatan. Jadi kayak misalkan bagian punggungnya, lekukan-lekukannya lebih kelihatan. Ini posenya lagi duduk. Nah tapi ini bare leg, jadi dia nggak pakai stocking. Keuntungannya bare leg itu ya lu perhatiin kakinya banyak banget skin tone-nya. Dan memang PVC itu terkenal dengan skin tone yang bagus. Kalau kalian perhatiin ini juga rapi banget karena ini buatannya buatan freeing. Dia telinganya mengkilap ya. Bajunya ini mengkilap. Kalau ini kan lebih metalik, kalau ini dia lebih mengkilap. Dan ini warnanya soft pink. Jadi warna soft pink itu agak jarang sih ya setahu gue untuk di figur 1/4. Tapi Momo kebetulan dikasih figur bajunya soft pink. Untuk posenya oke, dia ada ekornya. Jadi kelebihannya figur 1/4 kadang-kadang emang suka ada aksesorisnya. Contohnya kayak si Momo ini dia dapat ekor. Tapi tergantung karakternya juga. Kadang 1/4 ada juga yang nggak dikasih aksesoris apa-apa. Momo ini lucu, posenya bagus, dia duduk megang bibir, ada pitanya, semua ini oke banget kalau kalian demen figur 1/4. Momo ini salah satu yang menurut gue cukup oke banget. Tapi memang hati-hati, setahu gue ini ada KW-nya, jadi kalian pilih-pilih lah. Untuk harga ini setahu gue ini sekitar 4 jutaan. Kalau gue ngasih 4.200.000, nggak tahu masih ada di stok atau enggak di Sikyo. Ya kalian coba cek aja di www.kyo.id. Naik level dari yang 1/4 bare leg ini, kita naik level langsung ke, nah ini 1/4 sama, tapi ini yang ada stockingnya. Jadi kalau lihat si Momo ini yang bare leg, dia nggak ada stockingnya. Memang kelihatannya jauh lebih mulus, tapi yang kayak gini tuh gampang kotor guys. Jadi kalau yang terlalu jorok ya pada dasarnya, mejanya nggak bersih, nanti pantatnya kotor-kotor kayak gitu, ada dekil-dekil kayak gitu, pantatnya, kakinya, tangannya bakalan ada kotor-kotor kayak gitu. Tapi memang yang kayak gini tuh kesannya lebih wow gitu kelihatannya gitu ya, karena banyak skin tone-nya. Nah ini yang 1/4 yang pakai stocking, ini tuh si Teleta Testarossa. Jadi ini tuh biasa dipanggil si Tele. Ini dari Full Metal Panic. Jadi ini anime zaman dulu, tapi setahu gue ini katanya sih yang kemarin ini pada nonton video gue yang kemarin unboxing sini, ini tuh katanya dia abis di remake ya. Jadi yang ini tuh yang versi apalah gue lupa. Jadi itu yang di remake. Jadi kalau kalian perhatiin, ini dia yang bedanya yang ada stocking kaki itu ya ini, dia ada stockingnya. Dan kalau menurut gue ya yang demen bunny girl, sebenarnya memang bunny girl tuh perlu stocking sih. Jadi kalau kalian perhatiin ini bagus banget, jahitannya rapi banget. Terus ini lubang-lubangnya kecil banget, dan ya ini stockingnya bagus banget gitu dibandingin dengan yang nggak pakai stocking. Memang kalau nggak pakai stocking kesannya lebih seksi, tapi kalau pakai stocking itu kesannya lebih untung gitu. Tapi memang harganya slightly lebih mahal. Kalau misalnya ini harganya 4,2, yang ini mungkin harganya bisa 4,3 atau 4,7. Seandainya karakter mereka sama gitu ya pada dasarnya. Jadi pada dasarnya yang memang bare leg itu slightly lebih murah, yang ada stocking itu slightly lebih mahal. Tapi ya kalau kata gue ya, lu perlu ada stocking. Berhubung ini buat ngejaga juga si figurnya biar nggak kotor, kesannya lebih bagus lah. Lu perlu ada material biasa. Kalau misalnya di sini kan bajunya baju biasa ya, bajunya itu PVC juga. Nah kalau ada stocking itu kesannya itu kayak ada sesuatu yang bikin si figurnya lebih hidup. Kalau kata gue. Untuk si Teleta ini dia beda, slightly berbeda si bajunya. Dia ada pitanya di samping kayak gini, stocking. Terus ekornya juga beda. Kalau si ini ekornya kayak popcorn, kalau si ini ekornya kayak buah naga. Ya. Terus ini kalau kalian perhatiin emang dia posenya berdiri. Emang ini kesannya lebih gede ya figurnya. Tapi
kalau kata gue ya kadang-kadang emang harus beda-beda lah pose-pose itu, karena biasa rata-rata seperempat itu pose berdiri dan ya agak-agak mirip-mirip lah. Kalau sini posenya berdiri dan lagi hormat, kalau sini posenya duduk. Tapi kerugiannya duduk ya ini, dia nggak dikasih base. Jadi gue ngerti lah, kadang seperempat itu kayak seperempat freeing itu pelit. Mereka jarang mau ngasih base. Kalau mereka nggak perlu ngasih base, mereka nggak ngasih base. Biasa kalau yang bukan pose berdiri, mereka nggak akan ngasih base. Mereka pasti ya udah kasihnya kayak gini doang, atau bahkan cuma dikasih kayak dudukan buat tangan. Kayak yang Kurumi waktu itu gue pernah unboxing, dia cuma dikasih dudukan buat tangan doang. Jadi ya pada dasarnya lu pilih lah. Untuk seperempat memang lu harus mendingan beli yang memang karakternya lu tahu dan karakter lu demen. Udah segini aja si figur-figur Bunny Girl yang kita unboxing. Sebenarnya ada satu lagi. Nah ini sebenarnya ada satu lagi yang kalian sering banget sih ya. Ini sering banget kalian komen tentang figur ini kalau misalnya gue lagi unboxing di rumah. Jadi kalian pasti rata-rata selalu, bang itu di belakang menarik bang. Ini kalau kalian tahu, yes ini seperempat juga. Ini kalau kalian tahu, ini itu karakternya dari Seven Mortal Sins, bukan dari Seven Deadly Sins. Nah jadi si ini itu request guys. Ini harganya 500.000. Jadi ini salah satu yang sebaiknya tidak kalian lakukan. Tapi memang sih ya kadang-kadang seperempat kalau yang ukuran segede kayak gini, lu beli request itu tujuannya buat menu-menuhin lemari lah pada dasarnya. Cuman ya sayangnya kalau lu udah beli kayak gini, ini nggak akan bisa dijual. Ini gue waktu itu beli kurang lebih 500 ribuan. Dengan memang ya kondisinya ya lu kalau request ya begini. Emang jauh banget lu bandingin lah, lihat. Emang mungkin di kameranya gitu kelihatan, tapi kalau secara langsung ini tuh kulitnya kayak beruntusan. Kulitnya kayak kena kudis kudis dan kurap kayak gitu dia ya. Tapi memang menurut gue Lucifer ini worth it untuk dibeli karena mungkin ya gue belum ada seperempat kemarin ini, dan kalau gue lihat ini posenya cukup oke juga ya, walaupun memang penantang, tapi karena memang animenya yang menantang. Dan unik ya, yang ini dikasih extra part. Kalau kalian perhatiin ini extra partnya apa nih? Ini extra partnya adalah figur yang ini bisa cast off. Nah jadi ini bisa dibuka ya, yang ini bisa dibuka dan yang ini bisa diganti. Tapi gue gak akan ngasih lihat ya ini dibuka kayak gimana. Jadi pada dasarnya ini cast off, sedangkan dua yang ini dia nggak cast off. Setahu gue yang aslinya juga yang ini tuh bisa cast off. Yang freeing punya itu yang ini bisa cast off. Kalau kalian tanya bang gimana sih ngebedainnya mainan request sama nggak request, lihat aja harganya. Kalau seandainya lu beli aslinya, harga aslinya 4 jutaan terus ada orang 500.000 ya itu udah jelas request. Kalau seandainya harga 4 juta terus dijual 3,5 juta ya itu masih ada kemungkinan dia ori. Tapi tetap kalian harus hati-hati dalam memilih beli yang second, karena figur-figur PVC kalau beli yang second ya gambling lah, karena pada dasarnya nggak selalu semua mulus. Kalau kalian beli yang bekas misalkan ya second biasa udah kotor lah, atau biasa ada bekas kayak noda-noda yang tidak seharusnya ada di situ. Jadi ya sebaiknya kalau kata gue kalian lebih memilih untuk, kalau gue sih lebih memilih untuk beli yang baru dan ori ya. Jadi gue udah beli ini agak bete juga sih setelah udah datang, dan masalahnya mau dijual juga nggak bisa. Kalau lo beli ini, walaupun misalkan si Pele ini dia walaupun karakternya nggak jarang orang tahu, tapi kalau memang ada yang ngefans, ini susah orang nyari. Jadi harganya bakalan stay tinggi gitu kalau kan pengen beli. Karena kalau mau beli pun susah yang jual. Kalau misalnya kayak gini, yang KW, wah itu banyak ada di mana-mana, dan kalau misalnya KW dijual lagi itu udah pasti nggak akan laku. Dan kalau laku pun mungkin 200.000, ngapain? Kemudian kan beli yang kayak gini kalau kata gua.
bunny girl yang ada di gua cukup banyak juga ternyata nih ya. Sebenarnya dari zaman dulu ada beberapa biji juga yang seperempat juga, yang lain-lainnya kalian bisa coba cek-cek juga. Ada si Istar, ada Kurumi yang 1/4 itu gue juga pernah unboxing, ada Zero tuh ya, Zero tuh juga pernah unboxing. Kalian bisa cek langsung, ada playlistnya 1/4 scale, itu rata-rata semua bunny girl sih. Karena entah kenapa 1/4 pasti bunny girl. Jadi video ini gue pengen tunjukin ke kalian perbedaan-perbedaan dari yang paling murah 500.000 sampai yang harganya 5 jutaan. Dan yang palsu harganya 500.000. Tapi yang kayak gini sebaiknya jangan ditiru lah. Jadi kalau kalian pengen beli yang kayak gini bisa langsung kunjungin di wq.id. Di situ ada mainan-mainan dari stok, pre-order, dan unique request. Nah, kalian pengen beli nih ya salah satu dari ini, ternyata udah habis. Stoknya nggak ada, PO-nya udah nggak ada. Kalian bisa cobain unique request dikirim langsung dari Jepang sampai ke rumah kalian. Nah, dan jangan lupa juga ada voucher-vouchernya. Kayak kalau beli di Kyo ada voucher-vouchernya. Voucher-voucher itu YTR itu untuk barang-barang ready stock, diskon 10% sampai 100.000. Ada juga YTR PO itu untuk barang-barang pre-order. Kalian pengen pre-order bisa juga diskon 5% sampai 80.000. Dan yang ketiga itu request barangkali kalian bakal dapat diskon 10% sampai 100.000. Jadi udah dipesan dari Jepang, kalian masih diskon juga. Tapi memang sih ya, bunny girl ini emang ada ada keokeannya sendiri lah pada dasarnya. Jadi kalau kalian pengen cobain koleksi bunny girl, kalian bisa cobain dari yang 500.000 sampai yang 5 jutaan. Setahu gue bunny girl cuma ada brandnya yang ini doang, dan paling satu lagi itu adalah binding. Binding itu biasanya yang versi bisa dibuka-buka. Tapi somehow yang ini walaupun dia bisa dibuka-buka, aslinya itu tetap free punya guys. Tapi ya binding itu biasa original karakter dan emang di buku-bukunya lebih ekstrim ya. Pada dasar itu figur cast off versi 1/4. Kalau kalian pengen, itu juga ada playlistnya. Setahu gue udah unboxing beberapa biji juga brand binding. Kalian bisa coba cek juga di video-video gue sebelumnya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa kalian klik subscribe, jangan lupa juga kalian klik like dan bell supaya notifikasi setiap gue upload. Jangan lupa juga kalian share saudara, share kalian supaya kita tetap selalu bisa unboxing mainan-mainan kayak gini coy. Kita review mainan-mainan wibu. Karena setahu gue jarang sih di Indonesia yang unboxing mainan-mainan wibu. Jadi kalian kasih tahu juga ke teman kalian yang pengen koleksi-koleksi kayak gini, kalian bisa suruh nonton channel gue, cek dulu kira-kira oke atau enggak mainannya. Atau kalian juga bisa cek-cek juga misalnya kalian pengen beli mainan apa, kalian bisa request juga mungkin. Kalian bisa coba komen di bawah, menurut kalian yang gue pengen unboxing apa sih? Bunny girl apa lagi coba dia? Ini mungkin jadi salah satu yang gue demen sih, genre yang gue demen, bunny girl. Tapi memang oke banget sih bunny girl nih. Oke dulu, thank you banget, see you later guys.